skuad Ruben Amorim kesulitan mencetak gol karena Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund kurang tajam. Seorang fans menyarankan MU berpaling kepada Harry Maguire guna memberikan ancaman terhadap Man City. Dalam seminggu ketika satu klub Manchester kehilangan penyerang, klub lain mendapatkan penyerang. Manchester City kehilangan Erling Haaland untuk derby, tetapi Manchester United mendapatkan Harry Maguire, mengirimnya ke lini serang dalam kekalahan 1-0 dari Nottingham Forest. Jika bukan karena penyelamatan Murillo di garis gawang pada masa injury time, itu akan tampak sebagai perubahan yang terinspirasi oleh Ruben Amorim. Seperti yang terjadi, itu mungkin tampak seperti langkah yang lebih berasal dari keputusasaan daripada inspirasi. Derby Manchester akan terjadi tanpa dua pemain pencetak hat-trick di dalamnya. MU masih tanpa Amad Diallo, yang mencetak gol kemenangan yang dramatis di Stadion Etihad. Itu adalah anomali, hasil terbaik Amorim di Liga Primer lainnya bisa dibilang seri, melawan Liverpool dan Arsenal. Dan juga tipikal, pencetak gol United hari itu adalah Bruno Fernandes dan Amad. Keduanya bukan penyerang. Mereka adalah dua pencetak gol terbanyak United di bawah asuhan Amorim. Timnya hanya mencetak 25 gol dalam 19 pertandingan Liga, 6 gol berasal dari Fernandes, 5 gol lagi dari Amad. Mereka memiliki 44% gol dan 76% dari 13 assist. Fernandes kembali memimpin dengan 6 assist, Amad dengan 4 assist. MU terlalu bergantung pada dua individu, dan lini depan lainnya tidak berfungsi dengan baik, dan saat ini tim memiliki terlalu sedikit cara lain untuk mencetak gol atau menciptakan gol. Di City Ground, MU melepaskan 24 tembakan, jumlah terbanyak mereka tanpa mencetak gol dalam pertandingan Liga sejak 2021, dan jumlah tertinggi mereka musim ini. Di semua kompetisi, 10 dari 16 gol terakhir United berasal dari Fernandes atau bek tengah. Jadi mungkin tidak mengherankan jika derby Manchester berakhir dengan Maguire kembali diturunkan sebagai penyerang. Mantan pelatih MU asal Belanda, Rene Meulensteen, berpendapat bahwa pemain sayap setan merah, Alejandro Garnacho, memiliki masalah kepribadian dan karakter. Garnacho telah mencetak 4 gol dan 1 assist di Liga Primer musim ini, dan ada laporan bahwa Napoli dan Chelsea tertarik untuk mengontraknya di bursa transfer Januari. Kepindahan tidak pernah terwujud, tetapi ada rumor baru-baru ini bahwa MU akan mempertimbangkan tawaran untuk pemain internasional Argentina itu saat mereka berupaya mengumpulkan dana untuk membangun kembali tim pada musim panas. Meulensteen berpikir bintang Forest, Anthony Elanga, lebih cocok untuk Old Trafford daripada Garnacho. Elanga, penampilannya tadi malam persis seperti yang Amorim harapkan dari pemain sayap Manchester United, kuat, langsung, bertenaga, penuh percaya diri, dan mampu mengalahkan pemain lawan. Amorim sendiri berkomentar brilian menanggapinya, Elanga sudah diberi kesempatan di MU tapi dia tidak memanfaatkannya. Bruno Fernandes telah dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid dalam beberapa hari terakhir, tetapi Amorim menepis kemungkinan dia hengkang pada bursa transfer musim panas. Namun, Meulensteen berpikir kapten MU akan sangat cocok di Bernabeu. Menurutnya, Bruno Fernandes adalah pemenang sejati. Dia memainkan semua pertandingan, tidak pernah cedera, dan sangat berkomitmen pada Manchester United serta menginginkan yang terbaik untuk klub. Sayang sekali jika dia berada di tim yang sebagian besar enggan tampil all out. Diogo Dalot berbagi pemikirannya menyusul kekalahan tipis Manchester United 1-0 dari Nottingham Forest. Bek asal Portugal itu yakin United berada di jalur yang benar dan sudah menatap derby krusial hari Minggu melawan Manchester City. Meskipun mengalami kemunduran,
Bek Diogo Dalot merasa bahwa kinerja tim ini secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan. The Reds telah menciptakan cukup banyak peluang dan mendominasi beberapa fase permainan, menekankan bahwa hasil terkadang merupakan harga yang harus dibayar dalam pertandingan kompetitif. Menurutnya, terkadang sedikit gangguan, kurangnya fokus, dapat menjadi sangat menentukan, dan hari ini memang demikian. Pemain internasional Portugal tersebut menekankan bahwa performa, terlepas dari hasilnya, merupakan tanda yang menggembirakan bagi lintasan Manchester United. Secara keseluruhan, dia pikir tim mengalami peningkatan. MU bermain lebih baik, mengendalikan lebih banyak permainan saat menguasai bola dan tanpa menguasai bola, jadi itu adalah sesuatu yang positif yang dapat diambil untuk pertandingan mendatang. Dalot berharap dengan membangun penampilan yang menggembirakan ini, konsistensi dalam hasil dan kemenangan akan segera menyusul, faktor penting bagi ambisi klub di Liga Primer dan kompetisi besar lainnya. Dengan pertandingan berisiko tinggi, melawan Manchester City yang akan berlangsung minggu ini di Old Trafford, Dalot menyoroti perlunya mempertahankan level permainan yang lebih baik ini. MU menuju musim liga terburuk yang pernah ada. Setan Merah kini telah memainkan 30 pertandingan dan masih belum memenangkan pertandingan berturut-turut dalam musim yang menyedihkan. United setelah kalah 1-0 dari Nottingham Forest, berada di posisi ke-13 dalam klasemen dan hanya mencetak 37 gol dalam 30 pertandingan liga. Kini mereka membutuhkan 12 gol lagi dari 8 pertandingan terakhir mereka, jika mereka ingin menghindari terulangnya hasil terburuk mereka yaitu 49 gol selama musim 2015-2016. Namun, ini hanyalah salah satu faktor yang mengecewakan dari sudut pandang klub Old Trafford, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah perolehan poin mereka sebanyak 37, yang membuat mereka memperoleh rata-rata 1,23 poin per pertandingan. Perolehan poin terendah United dalam satu musim adalah 58 di bawah Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Dan tim tersebut sekarang harus memenangkan setidaknya 7 pertandingan mereka di liga untuk sekedar menyamai poin itu. Manchester United adalah tim terbesar dan paling didukung di sepak bola Inggris, dan mereka menghasilkan banyak pendapatan setiap tahun melalui barang dagangan, dengan sebagian besar uang berasal dari penjualan kaos di seluruh dunia. Juara 13 kali ini terkenal karena memproduksi perlengkapan ikonik sepanjang era Liga Primer, khususnya pada tahun 1990-an, ketika perlengkapan MU dirancang oleh Umbro, dengan Sharp menjadi sponsor kaos utama sepanjang era penuh trofi bagi klub tersebut. Dari tahun 2002 hingga 2015, pada tahun-tahun terakhir Sir Alex Ferguson, dan awal masa jabatan dengan David Moyes dan Louis van Gaal, klub tersebut dibuat oleh Nike, dengan perusahaan seperti AIG, Vodafone, Apen, dan Chevrolet, semuanya mensponsori perlengkapan ikonik tersebut. Selama dekade terakhir klub tersebut telah disponsori oleh Adidas, dan meskipun klub tersebut belum pernah meraih gelar Liga Primer di era ini, mereka telah menikmati kesuksesan di Piala FA, Piala Liga, dan Liga Eropa. Setelah kalah di kompetisi Piala Domestik dan Liga musim ini, United berharap dapat meraih kesuksesan di Liga Eropa untuk memastikan mereka kembali berlaga di meja elit Eropa di tahun pertama Ruben Amorim sebagai pelatih. Menurut Footy Headlines on X, seragam tandang Man United untuk musim 2025-2026 telah bocor. Seragam tandang tersebut berwarna putih dan lavender muda, dipadukan dengan aksen ungu tua. Tampaknya ini akan menjadi seragam tandang United pertama yang berwarna putih sejak musim 2022-2023 ketika Erik ten Hag memimpin Setan Merah meraih kemenangan di Piala Liga melawan Newcastle United.